Sahabat Excellent, kembali bersama kami di program Smart Teaching, masih bersama tamu khusus Bapak Rahmat Afandi. Nah, tadi ada satu hal yang menarik, bahwa Pak Rahmat pernah mengajak anak-anak untuk belajar sambil mendengarkan handphone musiknya. Ini menarik. Nah, Pak Rahmat, ini bagaimana ceritanya? Apakah tidak ada pertentangan dari guru yang lain? Sedangkan handphone ini kan di dunia sekolahan itu dikenal barang yang sangat anti gitu. Sekolahan itu anti handphone. Nah, bagaimana Pak Rahmat bisa mengenalkan sama anak-anak belajar sambil mendengarkan musik? Ide dasarnya seperti apa, Pak? Ya, karena kita kan tahu bahwa tipe belajar anak itu ada 3 FAK ya, visual, auditorial, kinestetik. Itu kita tidak bisa menyamakan semuanya. Semua anak ini. Nah, dari hasil riset saya di awal itu, kita kan bisa tahu. Nah, apa salahnya kalau memang anak enjoy dengan cara mereka? Oke, silahkan. Gitu. Nah, untuk tipe-tipe belajar auditori, mereka nyaman dengan seperti itu. Saya dulu nggak bisa belajar, nggak masuk kalau nggak dengar musik. Anak saya juga begitu. Anak saya enjoy sekali mengerjakan PR sambil dengerin musik. Nah, karena ini situasinya di kelas, kalau dengerin musik mungkin yang di volumenya dibesarkan kan otomatis mengganggu yang lain. Pada awalnya saya sering memperdengarkan alunan musik ketika anak mengerjakan soal latihan atau matematika, itu musik tanpa syair. Nah, ternyata ada anak yang tidak suka, ada yang protes. Pak, saya nggak suka. Gitu. Oke, kalau begitu. Tapi bagaimana dengan anak yang selama ini nyaman dengan mendengarkan musik? Jalan tengahnya silahkan. Itu juga dari idenya dari anak-anak, Pak. Pak, boleh nggak saya dengarkan musik dari HP? Boleh, tetapi pakai headset. Gitu. Oke. Dari situlah, Pak. Ternyata setelah dilihat ada kemajuan. Enjoy sekali dia, relax, nggak ada tekanan gitu. Mereka mengerjakannya juga sambil asik sekali gitu kan. Tapi tetap kita sebagai pendidik, sebagai guru memantau. Jangan sampai musiknya yang berlebihan atau pura-pura mendengarkan musik tapi lihat-lihat yang lain-lain gitu. Apakah nggak ada pertentangan dari sesama rekan guru, Pak Rahmat? Jelas. Oh, jelas ada. Itu sudah pasti. Oh, sudah pasti. Pasti ada. Karena ketika ada seorang guru, bahkan orang tua murid melihat kondisi di kelas saya diprotes. Pak Rahmat, itu kan tidak sopan. Masa guru di depan anak dengerin musik? Bahkan ada yang saya biarkan dengan menggunakan ciplun. Apa itu namanya? Ciplun ya? Yang pakai kesini itu? Tutup kepala. Iya. Jumper ya? Ada yang protes. Penolakan ada. Tetapi selama itu saya yakini membawa kemajuan, silahkan saja. Saya jalan terus. Sambil saya memberikan penjelasan, pengertian kepada teman-teman atau kepada orang tua murid. Oke, Pak Rahmat. Nah, kalau dihubungkan dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini, Pak Rahmat, yang ini kan akan ada penetapan kurikulum baru. Nah, kondisi pendidikan Indonesia saat ini dengan kualitas para pengajarnya. Nah, menurut Pak Rahmat bagaimana? Apakah yang perlu dirubah itu adalah kurikulumnya atau kualitas SDM-nya yang perlu ditingkatkan? Sehebat apapun kurikulum itu, kalau yang menjalankannya biasa-biasa saja, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang biasa. Permasalahannya sekarang adalah kita selalu terjerembab di dalam pola yang itu saja, termasuk di dalam mendidik. Kebanyakan guru-guru itu, mohon maaf saya bukan berarti merendahkan mereka, tapi sepengetahuan saya melihat kondisi itu masih ada di dalam pola-pola atau rutinitas yang biasa-biasa saja. Seharusnya dengan kondisi yang sekarang ada gadget, ya kan? Teknologi yang canggih, presentasi yang begitu diciptakan oleh para ahli untuk mempermudah internet. Seharusnya guru itu juga update gitu, ikut membawa, mengikuti perkembangan. Iya, tetapi tetap tidak meninggalkan nilai-nilai pendidikan. Gitu. Guru harus berani keluar dari rutinitas yang biasa. Banyak metode-metode belajar, model-model pembelajaran yang bisa dikembangkan, yang bisa membuat anak itu lebih nyaman belajar. Yang terjadi sekarang kan masih banyak guru yang mendominasi
dalam pembelajaran di kelas. Seolah-olah guru itu menjadi sumber yang utama. Padahal kalau kita bisa mengoptimalkan model-model pembelajaran, sosialisasi anak bisa diarahkan misalkan dengan model pembelajaran kelompok, dengan model pembelajaran role playing. Kita bisa lihat potensi anak ini di mana, di bermain peran. Mengoptimalkan dari anak itu sendiri. Tetap seperti itu. Gitu. Oke. Jadi apa yang dipunyai atau modalitas dari anak ini yang itu yang harus dieksplor Pak Rahmat ya. Dia punya apa, kemampuan di bidang apa, apakah ada satu modalitas yang perlu dieksplor, seorang guru harus tahu untuk itu. Nah, Pak Rahmat, bagaimana caranya menurut Pak Rahmat mensosialisasikan ide ini kepada lebih banyak orang supaya mereka juga termotivasi kemudian semangat untuk menciptakan ide-ide baru lagi? Ya mungkin selama sementara ini saya masih saya dulu yang jalan. Karena penolakan atau masalah hambatan-hambatan itu dari mereka ada. Yang jelas saya jalan dulu, kita lihat dulu perubahannya. Biasanya orang akan ngeh gitu setelah ada perubahan, setelah mereka melihat perubahan. Sambil tetap saya juga dalam berbagai kesempatan, misalkan ketika saya diundang untuk menjadi seorang pembicara dalam seminar-seminar, itu saya memasukkan nilai-nilai seperti itu. Yang menurut saya ini yang harus dikembangkan kepada teman-teman guru, itu yang saya berikan seperti itu. Iya, Pak Rahmat. Sahabat Excellent, seorang Rahmat Afandi yang mempunyai ide-ide cemerlang dalam dunia pendidikan, yang menggali seluruh modalitas dari seorang anak didik, akan menyampaikan kepada Anda tentang pesan-pesan cerdasnya dalam dunia pendidikan. Nah, Pak Rahmat, untuk kali ini Pak Rahmat sampaikan kepada sahabat Excellent tentang ide-ide cerdas ataupun harapan-harapan Pak Rahmat yang bisa diterapkan di dalam dunia pendidikan. Silakan Pak Rahmat. Sahabat Excellent, sederhana saja yang akan saya berikan, mungkin bukan berikan ya, yang akan saya sharing, yaitu kita berikan yang terbaik untuk anak-anak. Yang terbaik itu apa? Semua hal-hal yang positif, mulai dari berbicara positif, karena walaupun bagaimanapun kita adalah seorang pendidik, berbicara yang positif, bertindak positif, berpikir positif, dan semuanya harus yang positif. Akuilah eksistensi anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Kita tidak bisa memaksakan apa mau kita kepada anak-anak. Kita juga tidak boleh memaksa anak untuk memaklumi, apalagi memahami, masuk ke dunia kita. Kitalah yang harus terjun ke dunia mereka untuk mengetahui potensi apa yang mereka miliki. Setelah kita mengetahui potensinya, kita berkewajiban untuk mengeksplor. Oke. Terima kasih Pak Rahmat, sahabat Excellent, sangat luar biasa sekali bahwa bertindak positif, berpikir positif, dan mengimplementasikan secara positif adalah mengajak bahwa seorang guru harus menjadi model dalam dunia pendidikan. Sangat menarik sekali bahwa pendidikan Indonesia harus maju, dimulai dari hal yang terkecil, hal yang tersederhana dengan sesuatu yang sangat positif. Sahabat Excellent, banyak sekali yang kita petik dan kita ambil dari seorang Rahmat Afandi. Dan ini menjadi titik bakal, cikal bakal kemajuan pendidikan di Indonesia. Pak Rahmat, terima kasih sekali atas sharingnya, ide-ide cerdasnya, dan sesuatu yang sangat mengembirakan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Untuk sahabat Excellent, strive for excellent.